Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan PAS kelas 7 semester ganjil Bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal yang pertama. Ide pokok teks tersebut adalah untuk mencari ide pokok, gagasan utama itu ada di kalimat utama. Jadi untuk mencari ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utama, kita konsentrasi mencari kalimat utama dulu. Untuk mencari kalimat utama yang paling mudah kita konsentrasi pada dua kalimat terdepan. Kalau dua kalimat terdepan itu tidak saling menjelaskan, berarti kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Tapi kalau dua kalimat terdepan itu ada yang menjelaskan salah satunya, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita buktikan, kita konsentrasi pada dua kalimat terdepan. Pelanggaran lalu lintas ternyata masih banyak didominasi oleh pelajar. Pelanggaran yang sering dilakukan yakni tidak mengklik tali pengaman helm. Pelanggaran yang sering dilakukan itu pelanggaran apa? Pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh pelajar. Berarti kalimat kedua itu sebagai kalimat penjelas kalimat pertama. Otomatis kalimat utamanya ada di depan. Ada di kalimat pertama, berarti ide pokoknya itu harus harus sesuai dengan kalimat pertama. Kita lihat D. Pembinaan kepolisian terhadap perilaku pelajar. Tidak ada unsur itu di kalimat pertama, tidak ada kata polisi ya, berarti bukan itu jawabannya. C. Pelanggaran penggunaan tali pengaman helm. Tidak ada di kalimat pertama, ada di kalimat kedua, berarti jawaban C bukan. B. Kedatangan polisi sektor ke sekolah-sekolah itu ada di kalimat keempat, bukan di kalimat pertama, berarti bukan jawabannya. A. Dominasi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Pelanggaran lalu lintas ternyata masih banyak didominasi oleh pelajar, berarti nomor 1 jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi bagian teks deskripsi yang sistematik itu yang urut, jika disusun dengan urutan. Untuk mencari seperti itu kita konsentrasi pada kalimat nomor paling depan di jawaban A, B, C, D itu ada 1, 1, 2, 3. Berarti kita konsentrasi ke angka 1, 2, atau 3. Tari gambyong adalah, kemudian kedua penari ini, tarian ini, berarti adalah itu berarti yang kalimat pertamanya. Berarti jawaban C dan D salah. Kita konsentrasi pada jawaban A dan B. Kita lihat pertanyaannya, kalimatnya. Tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Di situ jawaban A dan B itu kalimat keduanya 2 atau 3, berarti antara itu. 3. Tarian ini, kalau 2 penari ini, itu kita lihat kalimat pertama, tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Kalau jawabannya nomor 2 penari ini itu tidak nyambung, karena kalimat nomor 1 itu lebih membahas tentang tari gambyong, berarti kalimat kedua harusnya tentang tari. Kalau jawaban nomor 2 itu penari, berarti kurang tepat. Berarti jawabannya adalah nomor 3. Tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Tarian ini itu tarian tari gambyong dinamai sesuai dengan nama penari yang bernama gambyong. Nah, di sini ada kata penari, berarti nomor 3 harusnya ada penari, berarti nomor 3 nomor 2. Ya, bernama gambyong. Penari ini penari apa? Yang gambyong tadi hidup pada zaman Pakubuwono keempat di Surakarta. Dia mahir. Nah, jawabannya berarti B, gitu ya, jawabannya B. Lanjut anakku. Pernyataan kemudian kebahasaan. Kita lihat di situ ada sinonim. Sinonim itu persamaan makna. Besar, agung itu persamaan makna. Kalimat bermajas itu berarti yang berbahasa kias. Jadi untuk mudahnya mencari kalimat bermajas itu cari yang berbahasa kias. Burung bernyanyi, yang bernyanyi itu manusia. Burung itu biasanya berkicau. Jadi kalau burung bernyanyi itu ada bahasa kias, itu berarti kalimat bermajas. Pulpen menari, masa yang menari pulpen, harusnya yang menari itu kan manusia, berarti di situ ada kalimat bermaja. Jadi mudahnya seperti itu. Kalau antonim itu berarti lawan makna.
besar kecil, tinggi rendah itu lawan makna. Panca indera penglihatan, panca indera itu panca indera itu apa? Panca indera itu penggambaran lewat panca indera ya, penggambaran sesuatu lewat panca indera. Panca indera itu ada penglihatan, pendengaran, kemudian perasa seperti itu. Penglihatan berarti yang bisa kita lihat. Misalnya langit berwarna biru, kamu tahu langit berwarna biru itu dari penglihatan. Kita lihat pernyataan dan kebahasaannya. 1. Birunya laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk notkah-notkah kecil di atas cakrawala. Nah, itu birunya laut bagaikan, ada kata bagaikan itu berarti kemudian di situ membentuk notkah-notkah kecil, berarti membentuk lukisan-lukisan kecil, itu berarti berbahasa kias. Berarti nomor 1 pasangannya adalah B, kalimat bermajas. 2. Pemandangan pegunungan kapur yang memanjang dari utara sampai selatan dan pegunungan itu berakhir di pantai ini. Kamu tahu pegunungan, kemudian kamu tahu pegunungan itu bahwa itu pegunungan kapur, dari memanjang itu berarti dari penglihatan ya, gitu ya. Berarti nomor 2 adalah penglihatan D. Nomor 3. Di bibir pantai yang indah, para pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang sangat memesona. Indah, memesona itu berarti sama makna, berarti sinonim, jawabannya A, nomor 3. 4. Pasangan pemuda-pemudi, berarti yang belum kan antonim, di situ ada pemuda dan pemudi, itu berarti antonim atau lawan makna. Mudah ya anak-anakku? Lanjut. Simpulan teks tersebut adalah, untuk mencari kesimpulan itu berarti cari yang ada di semua bacaan, itu mudahnya seperti itu. Biasanya jawaban yang salah itu hanya ada di satu kalimat. Kita baca dulu. Air adalah sumber kehidupan. Anda pasti akrab dengan slogan ini dan memang benar adanya. Air itu sumber kehidupan. Air adalah satu sumber daya terbesar yang kita miliki. Sayangnya tidak dapat diperbaharukan. Air sumber kehidupan tidak dapat diperbaharukan. Pencemaran air menjadi salah satu isu kesehatan lingkungan yang perlu kita sadari dan lawan efeknya demi masa depan bumi yang lebih baik. Jadi air itu sumber kehidupan, tidak dapat diperbaharui, tapi banyak pencemaran sekarang ini. Sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga, umumnya dalam bentuk kotoran manusia, limbah cucian piring dan baju, kotoran hewan, pupuk dan perkebunan serta peternakan. Ada pula jejak kontaminasi obat-obatan medis, pestisida dan minyak. Sikap yang bijak diperlukan dalam menggunakan air ini tetap menjadi sumber kehidupan bagi makhluk bumi, makhluk hidup. Sikap yang bijak itu berarti supaya air itu tidak tercemar. Berarti intinya itu air sumber kehidupan tidak dapat diperbaharui tapi ada pencemaran. Untuk itu kita harus merawatnya. Berarti intinya ada kata merawat. Kita lihat A. Pencemaran menjadi salah satu isu kesehatan lingkungan yang perlu kita lawan efeknya demi masa depan yang lebih baik. Bukan itu ya, itu hanya satu kalimat di kalimat kedua, berarti bukan jawabannya karena tidak di semua kalimat. B. Air adalah sumber kehidupan yang tidak dapat diperbaharukan dan menjadi satu-satunya sumber daya terbesar yang kita miliki. Itu hanya ada di kalimat kedua, berarti bukan kesimpulan. Kesimpulan itu harus ada di semua paragraf. C. Sumber utama pencemaran air sebagai sumber kehidupan adalah limbah domestik. Itu hanya ada di kalimat ketiga, berarti bukan. Sekarang D. Air akan menjadi sumber kehidupan, itu ada di kalimat pertama jika diimbangi sikap yang bijak dalam menggunakannya. Kenapa diimbangi sikap yang bijak? Itu karena sudah ada pencemarannya. Sikap yang bijak itu ada di kalimat terakhir, berarti jawabannya adalah D, karena D ada di semua paragraf. Lanjut. Kutipan teks tersebut dalam cerita fantasi termasuk struktur bagian. Nah, struktur bagian teks fantasi itu ada 3 ya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian kenapa jawabannya ada 4? Ada interpretasi, itu berarti cuma pengecoh. Kemudian orientasi itu apa? Orientasi adalah pengenalan tokoh. Komplikasi itu berarti masalah, resolusi adalah masalah selesai. Kita lihat
paragrafnya. Kalau paragrafnya itu misalnya di suatu desa ada seorang gadis, itu berarti menjelaskan gadis itu berarti pengenalan tokoh. Kalau tidak ada berarti kita lihat kalimat terakhir. Kalau kalimat terakhirnya itu ada penyelesaian masalah, itu berarti resolusi. Jadi intinya ada di dua situ. Kalau tidak ada dua di situ berarti masuk ke komplikasi. Kita lihat, ibu pernah mengatakan padaku bahwa tekad ayah untuk menjadi pelukis mumpuni begitu besar. Ibu pernah mengatakan kepadaku, berarti di sebelumnya ada ceritanya. Itu berarti bukan orientasi, berarti sudah masuk ke komplikasi atau resolusi. Kita lihat, meski begitu, aku sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa ayah tidak akan pernah berhasil menjadi pelukis. Bukti dari pernyataan itu, setiap kali ayah mengadakan pameran, belum pernah sekalipun lukisannya terjual. Ayah pantang menyerah, sahut ibu ketika aku bertanya tentang kapan ayah mulai merintis dunia lukisnya. Menurut ibu gimana, tanya aku. Maksudmu, aku ingin tahu pendapat ibu perihal perjuangan ayah. Dalam hatiku penasaran. Di situ ada kata penasaran. Kemudian sudah ada jawabannya belum? Rasa penasaran aku belum ada. Berarti itu belum ada resolusi. Di depan tadi tidak ada pengenalan tokoh, itu berarti masuk ke komplikasi. Jadi mudah ya anak-anakku, jawabannya A, komplikasi. Lanjut, ringkasan isi teks tersebut yang tepat. Kalau ringkasan itu berarti harus ada di paragraf pertama dan harus ada di paragraf kedua. Biasanya ada di kalimat utamanya atau di gagasan utamanya. Biasanya berarti kalimat utama ada di kalimat pertama biasanya. Jadi kita konsentrasi dulu di kalimat pertama, tiap paragraf harus ada di situ. Kalau tidak di situ berarti bukan ringkasan. Kita buktikan. A, banyak kelebihan yang didapat dari jamu dibandingkan obat modern. Itu yang ada kata obat modern. Nah, itu hanya ada di paragraf kedua. Berarti jawaban A itu bukan jawabannya karena hanya ada di paragraf kedua. B, jamu adalah warisan budaya. Ada di kalimat pertama paragraf pertama. Yang masih mendapat tempat di hati masyarakat. Obat tradisional yang disebut jamu masih mendapat tempat di hati masyarakat. Itu ada di kalimat kedua kalimat pertama paragraf kedua maksudnya. Berarti jawaban B bisa jadi karena ada di kalimat pertama paragraf pertama, kalimat pertama paragraf kedua. Kita lihat jawaban C. Jamu merupakan warisan budaya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Itu hanya ada di sangat bermanfaat. Itu hanya ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Berarti bukan jawabannya karena tidak ada di dua paragraf. D. Jamu mendapat tempat di hati masyarakat karena mempunyai banyak kelebihan. Itu hanya ada di banyak kelebihan tadi hanya ada di mana? Ya, ada di paragraf kedua. Berarti jawabannya adalah B karena ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Lanjut anakku. Jodohkan paragraf A dan B itu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu apa? Identifikasi, deskripsi bagian, kemudian kesimpulan. Kemudian untuk mencari identifikasi itu sebenarnya mudah. Jadi untuk mencari identifikasi itu berarti kalimat yang menggambarkan objek dari luar. Nah, kalau dari luar objek itu berarti identifikasi. Kalau deskripsi bagian itu di dalam objek. Kalau kesimpulan itu berarti kesan kita. Contohnya seperti ini. Pantai Parangtritis terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta. Kalau kalian ngomong seperti itu berarti posisi kita masih di kota Yogyakarta. Iya ya. Pantai Parangtritis terletak di sebelah selatan berarti posisi kita masih di luar objek Pantai Parangtritis. Itu berarti masuk identifikasi. Pantai Parangtritis berada di daerah istimewa Yogyakarta, itu berarti masih luas, itu berarti di luar objek, berarti identifikasi. Kemudian deskripsi bagiannya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Saya melihat pasir hitam dan ombak bergulung-gulung. Kamu tahu pasir hitam dan ombak bergulung-gulung itu berarti ada di pinggir pantai, itu berarti ada di dalam objek, berarti deskripsi bagian seperti itu. Kemudian untuk urutannya ini sebenarnya mudah. Kalau paragraf pertama, kedua, ketiga itu harusnya urut.
Jadi kita konsentrasi pada paragraf pertama dan kedua. Kalau paragraf pertama itu jelas identifikasi, tapi kalau paragraf kedua itu sudah masuk ke objek, itu berarti masuk deskripsi bagian. Kalau belum, itu berarti masuk ke identifikasi. Di teks di atas ini tadi, yang di luar objek itu hanya ada di paragraf pertama. Berarti nomor 1 itu identifikasi, nomor 2, 3, dan 4 itu deskripsi bagian, kemudian nomor 5 adalah kesimpulan. Jadi seperti itu ya, mudah ya anak-anakku. Lanjut. Perbaikan kalimat terakhir teks tersebut dengan menghilangkan kata. Kita baca dulu. Seseorang disebut sehat jika kondisi fisik dan mentalnya sehat. Aktivitas berolahraga secara rutin bukan hanya bermanfaat bagi raga, tetapi juga jiwa. Berdasarkan penelitian, 1 jam berolahraga dalam seminggu sudah cukup sangat. Nah, itu ada cukup kok sangat. Jadi ada yang aneh ya, berarti harus dihilangkan kata sangatnya. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata bersinonim. Bersinonim itu berarti apa anakku? Bersinonim itu adalah sama maknanya. Besar, agung itu berarti sama maknanya ya. Kita baca dari kalimat nomor 1. Desa wisata Penting Sari terletak di Dusun Penting Sari, Kecamatan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Tidak ada ya yang aneh di situ. Tepatnya di sebelah timur Dusun Purwodadi dan sebelah barat Dusun Cacangan. Nggak ada yang aneh. Desa wisata Penting Sari merupakan salah satu objek wisata desa di Kecamatan Cangkringan yang menjadi favorit kaum muda. Tidak ada yang aneh. Di sana pemandangannya sangat bagus, masih menggambarkan lingkungan dusun yang asri, indah dengan berbagai aktivitas warga yang dapat menginspirasi. Di situ ada kata bagus dan indah. Bagus dan indah itu sama maknanya, berarti jawabannya adalah nomor 4 sinonimnya. Lanjut. Pilihlah benar atau salah terhadap penggunaan huruf kapital yang tepat. Sesuaikan dengan teks tersebut. Kita lihat pemandian air panas Ciledug, itu di situ air panas Ciledug, pemandian air panas Ciledug itu kan nama tempat, berarti huruf besar. Adalah wisata air yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu nama daerah, berarti huruf besar, benar ya. Berarti nomor 1 titik. Kemudian tempat wisata ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Itu titik toh, berarti tempatnya itu huruf besar. Berarti nomor 1 betul. Kita lihat nomor 2. Di tempat ini ada beberapa kolam air panas yang bersumber dari dalam perut bumi. Perut bumi itu bukan nama tempat, berarti perut bumi harusnya huruf kecil. Berarti nomor 2 salah. Berarti nomor 1 tadi betul, nomor 2 salah gitu ya. Kemudian kalimat nomor 3. Kolam air panas yang pertama panasnya sekitar 20 derajat Celcius, cocok untuk berendam. Tidak ada yang aneh di situ. Berarti jawaban nomor 3 benar. Jawaban nomor 4. Kolam kedua memiliki suhu 25 derajat Celcius. Lebih cocok untuk pengobatan penyakit kulit. Tidak ada yang aneh di situ. Betul, berarti jawabannya adalah benar, salah, kemudian benar-benar. Lanjut. Kalimat bermajas. Untuk mencari kalimat bermajas itu kita konsentrasi pada bahasa kiasnya atau makna konotatif. Konotatif itu berarti bukan makna sebenarnya. Seperti tadi ya, mobil berlari. Yang berlari itu manusia, tapi di situ mobil, berarti di situ ada bahasa kias. Kita lihat. Pulau Derawan merupakan pulau elok di Kalimantan Timur yang pernah dicalonkan sebagai situs warisan dunia. Tidak ada yang aneh di situ. B. Nomor 2. Pulau tersebut mempunyai tempat penangkaran penyu dan hutan mangrove yang indah. Kita lihat dulu ya. Wisatawan bisa menikmati keheningan alam yang membisu di hutan mangrove Pulau Dermawan. Wisatawan yang menyelami lautan Pulau Dermawan bisa melihat terumbu karang yang berwarna di kedalaman 10 meter. Di situ di kalimat ketiga ada alam yang membisu. Jadi alamnya itu seperti manusia. Membisu itu tidak bisa berkata-kata. Berarti alamnya itu seperti manusia. Berarti di situ ada bahasa kias. Berarti jawabannya C, nomor 3. Lanjut. Simpulan penyebab konflik. Jadi konflik itu ada penyebabnya, kemudian konfliknya,
kemudian akibatnya. Ilustrasinya seperti ini. Bapak masuk kelas. Ketika masuk kelas itu di dalam kelas semua rame. Kemudian Bapak marah. Kemudian Bapak keluar untuk memberi waktu kalian diam. Di situ berarti ada penyebab konfliknya. Penyebabnya apa? Kalian rame. Kemudian konfliknya apa? Bapak marah. Kemudian akibatnya apa? Bapak keluar. Jadi seperti itu ya ilustrasinya. Kita lihat dulu ceritanya. Ibu bukan tidak setuju Dinda sekolah di SMA 8, tapi jauh. Dinda harus berangkat jam berapa? Kata ibu. Dinda terdiam. Formulir pendaftaran dibiarkannya terbuka dan bergerak-gerak dimainkan kipas angin. Teman-teman Dinda pada daftar di sana, Bun, kata Dinda meyakinkan ibunya. Jangan gitu, Din. Kita memilih sekolah jangan karena teman banyak. Kita harus punya prinsip. Bunda tahu SMA 8 bagus. Bunda juga percaya Dinda bisa masuk di sana. Tapi Dinda harus naik angkot 3 kali belum lagi kalau macet, kata ibu. Tapi Dinda kan bisa kos deket sana, Bun, Dinda meyakinkan. Kos? Jangan-jangan kalau begitu Dinda sekolah di Surabaya saja, ikut nenek sekalian, timpal ibu. Itu di situ ada konfliknya. Ibu tidak suka Dinda sekolah di SMA 8 karena jauh. Dinda pengen sekolah di SMA 8. Di situ ada konflik di situ. Kemudian akibat dari konflik itu, ibu menginginkan Dinda sekolah di Surabaya. Itu konflik dan akibatnya. Berarti penyebabnya kita lihat dulu. Penyebab si Dinda itu sekolah di sana itu kenapa? Nah, itu ada di paragraf kedua. Teman-teman Dinda pada daftar di sana, Bun, kata Dinda meyakinkan. Jangan begitu, memilih sekolah jangan karena banyak teman. Berarti penyebab konfliknya Dinda pengen sekolah dengan alasan temannya. Kita lihat jawabannya. Perbedaan pendapat antara Dinda dengan ibunya, itu berarti konfliknya. Kuat keinginan Dinda untuk kos dekat sekolah. Bukan karena ingin kos. Dinda ingin sekolah dekat dengan teman-temannya. Ya, itu ada hubungannya ya. Berarti jawabannya C. Dinda ingin sekolah dekat dengan teman-temannya. Dinda dipaksa oleh ibunya untuk sekolah di Surabaya, itu akibatnya. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut anak-anakku. Simpulan akibat konflik kutipan cerita tersebut adalah tadi sudah diilustrasikan. Akibat itu berarti dari konfliknya menimbulkan akibat. Kita baca dulu. Kita cari penyebab konflik dan akibatnya. Ketiga anak itu terkejut melihat ibunya. Wajahnya memang wajah ibu mereka, tapi badannya sungguh mengerikan. Badannya penuh sisik dan tidak berkaki. Si ibu memiliki ekor sama persis seperti ikan. Si bungsu menangis keras melihat ibunya. Ia bahkan menolak untuk disusui. Si sulung marah. Kau bukan ibu kami, kau pasti ikan yang mencelakai ibu kami. Ibu, di mana ibu? Teriak si sulung. Percayalah nak, aku ibumu. Ibu berubah seperti ini karena bertekad untuk tinggal di laut. Ibu mencoba menjelaskan, namun ketiga anaknya bergeming. Mereka justru meninggalkan ibunya dan pulang. Meninggalkan ibunya itu berarti akibat konflik. Konfliknya berarti di situ konfliknya apa? Konfliknya itu berarti anaknya itu tidak percaya bahwa itu ibunya. Penyebab konfliknya ibunya ingin ke laut. Berarti jawabannya adalah apa? Ya betul. Ketiga anaknya pergi itu akibat dari konflik. Karena simpulan akibat konflik. Konfliknya itu kan ibu seperti itu, kemudian akibatnya ketiga anaknya pergi. Lanjut. Simpulan akibat konflik. Nah ini tadi sudah ya. Lanjut, bukti bahwa Raja Renggis berwatak ikhlas pada teks tersebut. Ikhlas itu berarti dengan sepenuh hati. Waktu telah lama berselang, namun kutukan insomnia di kerajaan Regis belum juga hilang. Raja Regis akhirnya membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan tersebut. Semua anggota pasukan itu memiliki kekuatan yang sama ampuhnya dengan kekuatan Raja Regis. Kekuatan itu berasal dari cincin yang diberikan Raja Regis agar setiap anggota pasukan dapat membantu menghilangkan kutukan yang diderita rakyatnya.
Ia tidak merasa khawatir bahwa dengan memberikan cincin itu kepada semua pasukan dapat membuat setengah kekuatannya hilang. Jadi sang raja itu tidak khawatir dengan memberikan itu cincin, padahal itu bisa mengurangi kekuatannya. Itu bukti bahwa raja ikhlas. Kita lihat ada nggak di jawabannya. A. Raja Regis memberikan cincin dengan syarat harus bisa menghilangkan kutukannya. Enggak ya. Raja Regis membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan. Enggak. Raja Regis membuat pasukan yang kekuatannya berkekuatan. Enggak. Raja Regis memberikan cincinnya meskipun setengah kekuatannya hilang. Jawabannya adalah D. Lanjut. Kutipan teks tersebut dalam cerita fantasi termasuk struktur bagian. Oh sebentar, kembali ke sini lagi tadi ya. Simpulan akibat konflik kutipan cerita tersebut. Ini tadi jawabannya sebenarnya bukan ketika anaknya pergi itu konfliknya, akibat dari konfliknya itu si bungsu ketakutan karena ibunya kan berubah menjadi ikan, kemudian sang bungsunya ketakutan. Jawabannya di Pak Lurarat. Lanjut. Kutipan teks tersebut dalam cerita fantasi termasuk struktur bagian. Nah, tadi struktur teks fantasi itu ada orientasi, kemudian komplikasi, resolusi. Orientasi itu peran tokoh, komplikasi itu masalah, resolusi itu masalah selesai. Kita lihat. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Di situ tidak ada pengenalan tokoh, berarti bukan orientasi. Berarti jawabannya kalau tidak komplikasi, resolusi. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meski begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nanti akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Di situ masalahnya selesai. Mungkin kemarin sang ibu dan Laila itu kekurangan, tapi sekarang dengan pensil ajaibnya tidak kekurangan. Di situ masalahnya selesai, berarti masuk ke resolusi. Jawabannya D. Lanjut. Penulisan kalimat langsung yang tepat pada kalimat bercetak miring tersebut adalah kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan secara langsung. Itu diantara tanda petik. Intinya seperti itu. Kalimat yang diucapkan secara langsungnya diantara tanda petik. Kita lihat jawaban A. Silahkan masuk Pak, kamar saya ada di sana. Itu memang kalimat langsungnya dalam tanda petik, tapi itu bukan kalimat tanya. Bukan kalimat tanya ya. Kamar saya ada di sana itu bukan menunjukkan, bukan kalimat tanya. Berarti jawaban A salah. B. Silahkan masuk Pak, kamar saya ada di sana. Nah itu tanda petiknya malah ada di akhir. Ujar kasih semari menunjukkan, itu bukan kalimat, itu bukan kata langsungnya. Berarti jawaban B salah. C. Silahkan masuk Pak, kamar saya ada di sana. Titik dalam tanda petik. Itu kalimat langsungnya. Ujar kasih sembari menunjukkan kamarnya. Bisa ya, itu betul. Tapi kita lihat dulu jawaban D. Silahkan masuk Pak. Nah itu silahkan masuk, itu harusnya tanda petik karena itu kalimat langsung. Berarti jawabannya C. Lanjut, akibat konflik cerita tersebut. Kita lihat dulu. Aku sudah tadi akibat konflik itu berarti setelah konfliknya ya. Aku sudah mendapat satu sekali, sekarang giliranmu kawan, kata Elang kepada Gagak. Mendengar kata-kata Elang tersebut, Gagak menjadi panas. Sifat sombongnya mendorong dirinya untuk melakukan hal yang sama. Kalau Elang bisa, aku pun juga bisa. Aku kan lebih kuat dari dia, kata Gagak dalam hati. Gagak pun langsung turun dengan cepat dan menyambar seekor anak domba. Setelah kukunya mencengkram seekor anak domba, dia berusaha untuk membawa anak domba itu terbang. Tapi dia tidak kuasa untuk terbang. Dia baru sadar dia tidak sekuat elang. Lalu dia pun berusaha melepaskan cengkeramannya, tapi sia-sia. Tapi sial tidak dapat ditolak. Kuku tersangkut dalam bulu-bulu domba. Sekuat apapun dia berusaha, tetap tidak bisa melepaskan dirinya. Ternyata kejadian tersebut diperhatikan oleh anak gembala yang sudah dari tadi melihat tingkah laku burung tersebut. Akibat konfliknya, itu kan konfliknya itu sang elang. Kalau elang bisa, itu sang Gagak itu kan tersulut emosinya. Dia tidak mau dikalahkan, itu konfliknya. Kemudian akibat konfliknya berarti apa? Di situ burung Gagak menjadi sadar bahwa dia tidak sekuat burung
elang. Itu karena apa? Ternyata kuku-kukunya tersangkut dalam bulu domba. Sekuat apa dia berusaha tetap tidak bisa melepaskan. Berarti intinya itu burung gagak menjadi sadar bahwa ia tidak sekuat burung elang. Itu akibat dari konfliknya. Lanjut, latar tempat dan waktu kutipan cerita tersebut. Ia pun sebagai putri yang baik menuruti sang ibu, tidak ada latar waktu dulu di situ. Karena yang ditanyakan waktu dan tempat. Dan memberikan makanan setelah merawat nenek yang sakit. Sehingga tak terasa hari sudah mulai malam. Berarti mulai malam, berarti malam hari ya. Dan tidak ada penerangan, gelap, dan ia pun bingung ketika mau pulang. Secara tiba-tiba ada kumpulan kunang-kunang. Nah, itu kunang-kunang itu berarti ada di mana? Di jalan. Berarti malam hari. Yang ada unsur malam hari itu ada di semua jawaban, tapi jawaban B salah. Karena apa? Terbalik. Karena yang ditanyakan latar tempat dulu. Kita harus konsentrasi dan jeli. Jawaban B salah karena latar waktu dulu. Nah, kemudian di situ si Chandra itu pengen pulang ke rumahnya. Berarti kalau jawabannya A, rumah Chandra, itu berarti salah ya? Salah. Berarti antara C dan D. D rumah Dewi Bulan. Enggak, itu karena itu di jalan. Berarti jalan menuju hutan dan malam hari. Jawabannya adalah C. Lanjut. Alasan beruang bekerja di bengkel Kang Elang adalah alasannya. Setiap hari beruang melihat angsa yang pergi ke sekolah memakai sepatu yang sobek. Hati beruang merasa sakit. Jadi beruang itu melihat angsa yang ke sekolah pakai sepatu yang jelek, dia merasa tidak tega. Apalagi temannya mengejek. Sepulang sekolah, beruang memberanikan diri menemui Kang Elang untuk membantunya di bengkel. Seminggu sudah beruang bekerja di bengkel Kang Elang setiap pulang sekolah. Ia berharap bisa menabung untuk membelikan angsa sepatu baru. Nah, itu berarti alasan beruang bekerja itu supaya dapat uang, menabung supaya bisa membelikan angsa sepatu baru. Alasannya itu berarti jawaban yang paling tepat. A, mencari uang karena ingin membeli sepatu? Enggak, karena tidak dijelaskan itu sepatunya siapa. B, mencari uang untuk membantu angsa membeli sepatu. Bisa ya? Bisa jadi. C, merasa sakit hati dan tidak tega melihat temannya diejek. Bukan merasa sakit hatinya, dia ingin membantu membelikan sepatu. D, menabung untuk membantu keluarga angsa. Bukan membantu keluarga angsa, tapi membantu angsa. Jawabannya adalah B. Jadi seperti itu anak-anakku. Tetap semangat untuk belajar, karena hidup itu adalah perjuangan. Apa yang kita dapatkan itu harus dengan perjuangan. Tidak ada hasil tanpa usaha. Jadi tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa ibadah dan taat pada orang tua. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.